Halo, sahabat podcast Inspirasi Polnam, informasi pendidikan tinggi vokasi Politeknik Negeri Ambon. Di kesempatan kali ini, saya sangat merasa honor untuk bisa mewawancarai Direktur Politeknik Negeri Ambon, Pak Dedi Mayorhu STMM. Sebelum saya masuk dalam bincang-bincang lebih jauh dengan Pak Dedi, saya ingin kasih bocoran tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Topik yang kita bahas kali ini adalah topik yang mendunia dan menjadi concern semua negara di dunia. Apa sih topik yang dibawakan? Topik dibawakan kali ini adalah energi baru terbarukan atau yang disingkat EBT. Langsung saja saya menyapa Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Halo Pak Vasco. Sehat Pak Dedi? Sehat. Semangat Pak Dedi ya. Puji Tuhan. Oke Pak Dedi, tadi dalam introduction saya bilang bahwa isu yang saya bawa kali ini sangat mendunia, menjadi concern semua negara, hampir semua negara di dunia, mengenai energi baru terbarukan. Dan Pak Dedi selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon mungkin akan juga terlibat dalam proses-proses seperti ini, dalam proses bagaimana melihat energi baru terbarukan yang merupakan concern untuk semua negara di seluruh dunia. Tapi Pak, sebelum kita gali lebih jauh, kita berbincang-bincang lebih jauh Pak. Untuk banyak orang nih, energi baru terbarukan gitu loh. Berarti secara rafiah, secara pengetahuan orang awam bahwa berarti ada energi lama dan energi baru terbarukan itu seperti apa sih Pak? Mungkin penjelasannya Pak, silakan Pak. Oke, ya. Iya, terima kasih Pak Vasco. Jadi begini, ini kan saya mungkin mulai dari pemerintah. Jadi sesuai dengan apa yang pemerintah canangkan akhir-akhir ini, bahwa ke depan kita harus mengantisipasi terkait dengan akan krisis. Oke Pak. Krisis minyak, krisis energi. Oke. Terutama terkait dengan bahan bakar fosil. Oh iya benar Pak. Iya kan, bahan bakar fosil ini kan semua orang lagi tergantung sekarang. Nah sekarang kalau dilihat pengamatan di dunia dan juga pemerintah Indonesia, itu mengarahkan untuk segera kita mengantisipasi dari sekarang. Oke. Nah, itu pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Oke. Itu terkait dengan kebijakan energi nasional. Oke. Nah, itu dulu, itu yang perlu saya sampaikan. Lalu terkait dengan energi baru terbarukan, itu kan kita punya alam. Oke. Alam ini tersedia. Ya, kita bisa menggunakan modal alam kita itu untuk membangun energi baru terbarukan tadi. Oh begitu Pak ya. Jadi ada energi matahari, energi arus laut, energi air. Nah itu bisa digunakan semuanya. Oh jadi dia tidak akan habis gitu Pak ya, seperti fosil. Di mana-mana fosil kan lama-lama kan habis tuh Pak ya. Tapi kalau dengan matahari, angin itu terus baru dan tidak pernah habis gitu Pak. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi ya Pak. Betul. Keren nih. Jadi tadi dari segi pemerintah secara government policy secara luas, sekarang kita masuk ke Politeknik Pak. Kira-kira Politeknik sudah mulai terlibat dalam program ini atau bagaimana andil Politeknik untuk mendukung program pemerintah ini Pak? Ya, jadi Politeknik ini kan diarahkan oleh pemerintah. Dan kita diarahkan oleh pemerintah untuk kita segera mulai dengan membuat kendaraan listrik. Nice. Nah, kita sudah mulai, kita sudah buat motor listrik. Dan itu semuanya menggunakan energi matahari. Energi matahari untuk alat pengecasannya, untuk itu semua kita buat. Politeknik buat Pak ya? Buat. Wah keren Pak. Sehingga ke depan ini kan kita akan mendorong terus dan motor listrik itu kita akan buat yang representatif. Nah, kita juga akan mengarah kepada membuat kendaraan laut yaitu speedboat. Untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat agar kan ke depan ini kalau kita bicara segi ekonomi, kan bahan bakar ini sangat
menaik ya, harganya naik. bahan bakar fosil khususnya. Betul. Nah, kita harus berpikir untuk bagaimana speedboat itu bisa menggunakan energi matahari. Dalam hal ini menggunakan tenaga baterai. Oke. Jadi kalau itu sangat-sangat membantu. Oh begitu Pak ya. Tingkat perekonomiannya itu sangat secara ekonomis dia sangat tinggi membantu sekali. Oke gitu Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi mungkin selama ini pakai fosil, let's say bensin gitu Pak sebagai bahan bakarnya, kita mengalihkan bahwa nanti memakai tenaga surya sebagai energinya untuk menggerakkan motor dan speedboat. Pakai Keren baterai. Pak. Pakai baterai ya Pak ya. Keren banget Pak. Oke Pak. Proses itu kan dilakukan tuh harus ada persiapan ya Pak, karena dalam artian bagaimana menyiapkan peralatannya, kemudian bagaimana mengaturnya nanti kalau semua taruh di mobil, di motor atau di speedboat, itu kan perlu apa ya? Perlu pelatihan segala macam. Mungkin ada pelatihan atau ada kerjasama yang telah dilakukan dari Politeknik untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, Pak. Pak bisa ceritakan mungkin? Oh iya. Mulai dengan peralatan dulu. Oke, siap Pak. Peralatan ini kita sudah mengantisipasi dari beberapa tahun lalu. Oke. Untuk kita coba harus kita galakan untuk energi baru terbarukan itu. Oh, siap. Mahasiswa kita mempelajari hal itu. Oke. Karena kita sudah mengantisipasi atau sudah berpikir bahwa akan terjadi krisis. Oke. Krisis energi terkait dengan fosil tadi. Fosil. Ya. Jadi kita udah siap. Sudah siap untuk peralatannya. Terkait dengan pengembangannya, kita sudah menggalang kerjasama dengan Ancient Mates. Apa tuh Pak? Oh, salah satu yayasan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan bekerjasama dengan Selandia Baru. Oh, luar negeri Pak ya? Oh, keren nih Politeknik. Udah jalan Pak ya? Udah Oke. jalan. Karena kita pikir kita akan memainkan peran penting betul, penting Pak. di sini, maka kita harus menggalakkan peralatan maupun juga SDM-nya. Jadi dengan Ancient Mates ini atau dengan Selandia Baru itu kita sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan pelatihan bagi dosen. Bagi dosen mengikuti pelatihan Pak ya? Pelatihan sudah bagi dosen. Dan juga perkuliahan terkait dengan energi baru terbarukan dengan tenaga yang expert dari Selandia Baru. Tenaga ahli Pak ya? Wah keren Pak. Nah, itu lalu saya kira perkembangan ini diikuti terus. Kami sering diberikan pelatihan. Jadi libatkan dosen. Mereka sering pelatihan ke Bandung, ke Jakarta. Itu terkait dengan khusus energi baru terbarukan. Oke Pak. Sampai kepada penyusunan kurikulumnya. Oh langsung sudah penyusunan kurikulumnya Pak ya? itu. Jadi sangat-sangat saya pikir ini sangat baik sekali. Karena kalau tidak itu akan mempengaruhi kita dengan pengembangan ini kalau kita tidak mengikuti. Oke siap Pak. Jadi sebagai landasan untuk kita akan maju ke depan lebih baik itu SDM dan peralatan kita galakkan. Oke Pak. Ke depan ini dari Ancient Mates dalam hal ini dalam tanda kutip pemerintah Selandia Baru akan memberikan bantuan peralatan. Wah keren Pak. Terkait dengan tenaga listrik mikrohidro dan juga tenaga listrik surya. Itu untuk Politeknik Gamo untuk mahasiswa berpraktek. Gitu. Keren. Dan juga pikiran saya untuk ke depan itu Politeknik harus menjadi pusat untuk pelatihan energi baru terbarukan ini. Untuk di Maluku. Siap Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi kerjasama itu telah dibangun dengan pemerintah Selandia Baru dalam hal ini dalam hal ini melibatkan dosen dalam peningkatan kapasitas dosen dalam rangka untuk proses pengajaran energi baru terbarukan dan juga pemberian bantuan alat Pak ya, dalam artian memberikan bantuan alat bagi Politeknik Pak ya. Hebat. Tadi apa Pak? Mikrohidro dan juga panel solar panel ya. Oh gitu. Oke. Jadi itu bagaimana mahasiswa nanti bisa bekerja atau menerapkannya atau bagaimana menggunakannya dalam menggunakan peralatan tersebut dalam EBT tersebut ya Pak. Oke. Itu kira-kira dimulai dari tahun berapa Pak?
program ini? Kita itu sudah mulai dari 2019 sampai saat ini berarti kurang lebih 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Oh, Ya, sampai 2023. Dan kerjasama itu tetap berjalan Pak ya? Terus akan berjalan terus. Oke. Jadi kita akan konsentrasi terus ke pelatihan dan pendidikan itu. Oke, siap. Oke. Terus Pak, berbicara mengenai penguatan tenaga dosen ya, SDM gitu loh. Mungkinkah ada di Politeknik Negeri Ambon yang mungkin sudah punya prestasi atau pernah mendapat grant untuk mengikuti berkaitan dengan EBT ini Pak? Silakan. Ya. Jadi saya mendorong kepada tenaga dosen dan mungkin melibatkan mahasiswa. Oke. Itu untuk terkait kita harus galakkan energi baru terbarukan, jangan yang lain saja, tapi harus ada menggeliat di situ juga energi baru terbarukan. Jadi itu terkait dengan prestasi-prestasi tadi. Ya. Itu kita sudah mengusulkan untuk project matching fund. Oke, matching fund Pak ya. Matching fund itu di kementerian itu kita ada lolos beberapa. Wah, keren Pak, hebat. Kalau tidak ada tiga proyek itu. Wow. Salah satunya itu ada energi baru terbarukan. Oke Pak. Jadi di situ teman-teman mencoba untuk membuat proyek terkait dengan membantu nelayan. Oh, membantu nelayan Pak. Oke. Membantu nelayan itu untuk bagaimana nelayan itu bisa mempunyai tenaga listrik di laut. Oh, jadi ditaruh di perahunya gitu ya Pak? Ya. Keren Pak. Terus? Di laut, lalu bisa juga kalau mereka habis energinya di laut, mereka bisa cas sendiri. Ada alat pengecasnya juga. Keren. Jadi artinya begini, kalau saya berpikir dalam jangka panjang, ini kan kita akan masuk kepada Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Oke, siap Pak. Iya benar. Pemerintah harus melibatkan dalam hal ini akademisi untuk kita berpikir sama-sama. Betul. Kalau akademisi dari Politeknik, Iya betul. kita berpikir untuk bagaimana kita kan lumbung ikan ini. Iya benar. Kalau kita berpikir tentang basudara kita, teman-teman kita yang di di kepulauan yang terjauh. Iya benar, betul. Ini kan masalah. Akses visinya tuh nggak ada Pak ya, betul. Ini masalah itu karena terkait dengan kita tidak punya tempat penyimpanan. Storage-nya ya. Cold storage-nya. Oke. Kita tidak punya energi listrik misalnya. Listrik, betul Pak, di daerah terpencil ya. Sekarang kalau daerah terpencil, kepulauan, kita disebut 1000 pulau, tapi kalau kita kepulauan, ini kan ikan yang mereka tangkap, mereka bawa pulang dalam jumlah yang banyak. Siapa? Pasti busuk. Iya ya, tidak fresh lagi Pak ya? Tidak fresh, tidak ada tempat penyimpanan. Betul. Artinya kalau di situ, kalau kita mau melangkah sebagai lumbung ikan nasional, berarti hal-hal seperti itu sudah harus kita perhatikan. Antisipasi, benar Antisipasi, Pak. sehingga pada saatnya nanti, tinggal bagaimana mekanismenya, masyarakat tangkap ikan, simpan di cold storage-nya. Cold storage itu dibantu dengan energi listrik, energi baru terbarukan dari matahari. Benar. Ya, betul Pak. Untuk itu ikannya disimpan di situ, tinggal diambil. Oh gitu ya. Jadi masalahnya tuh kadang-kadang nelayan itu ketika mereka melaut kan dalam waktu lama tuh Pak, kesulitan dapat itu. ikannya itu susah untuk menjaga tetap fresh ya. Jadi pasti buang dan itu sangat merugikan buat mereka Pak ya. Jadi makanya hadir dengan ide bahwa akan menghadirkan istilahnya storage cold box istilahnya itu cold storage-nya dengan menggunakan energi matahari seperti itu Pak. Mungkin kalau itu dari tadi Pak bilang bahwa kita Maluku itu terkenal dengan kepulauan ya Pak. Jadi energi matahari pasti banyak melimpah, tidak akan habis. Mungkin kalau dari arus atau air bisa dimanfaatkan juga Pak, seperti apa mungkin? Bisa tenaga arus laut. Tenaga arus laut. Itu kita punya peralatan. Oke. Kita punya peralatan, teman-teman kita di teknik elektro itu punya peralatan untuk hal itu dan bisa mengukur untuk bagaimana kita menggunakan energi arus laut itu menjadi tenaga listrik nanti. Wah, keren nih Pak. Jadi semua alam ini kan Tuhan sudah sediakan. Amin Pak. Cuma bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik. Betul Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi mungkin yang menjadi kendala Pak itu kan
perlu itu kan teknologi ya Pak, Ya. teknologi dan mungkin masyarakat umum tidak tahu menggunakannya, bagaimana mengolahnya gitu loh. Mungkin apa saja yang Politeknik Negeri Ambon telah lakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan bahwa ini sebenarnya bisa digunakan loh Pak untuk petani-petani itu bagaimana Pak? Sosialisasi atau mungkin melalui penelitian atau bagaimana Pak? Pak bisa jelaskan? Iya. Jadi kita sudah mulai. Jadi saya teman-teman yang bergerak di energi baru terbarukan itu mereka sudah melihat potensi-potensi. Potensi nelayan. Khususnya kalau di sekitar kita saat ini di daerah lingkungan di sekitar kampus di itu kampus, kita menemukan itu ada sumber air. Oh, Jadi yang nanti kita gunakan yaitu yang kita sebut bahwa energi mikrohidro tadi itu. Air gitu Pak ya? Ya, Oke, siap. mikrohidro kita menggunakan tenaga air. Artinya bahwa melihat kapasitas daripada air tersebut, apakah bisa digunakan dan itu sudah dimulai. Oh sudah dimulai Pak ya? Sudah mulai, teman-teman sudah mulai. Ternyata potensi-potensinya harus dilihat. Kalau potensinya tidak baik atau kecil, berarti itu tidak bisa. Mungkin dia bersifat sementara. Nah, kita harus melihat lagi potensi-potensinya yang potensi debit air dan juga arus air dan itu sebagainya itu harus sesuai. Sesuai dengan aturan. Iya Pak. Oke. Lanjut lagi. Sampai di tahap itu Pak, berarti kan harus ada persiapan. Tadi SDM-nya telah disiapkan gitu loh Pak. Ada kerjasama dengan New Zealand dalam mempersiapkan segala macam knowledge untuk para dosen. Tapi dalam penyusunan kurikulum Pak, apakah itu merupakan bagian integral dari penyusunan kurikulum? Itu seperti apa Pak proses untuk memasukkan itu menjadi bahan kuliah untuk anak-anak? Iya. Pak jelaskan. Jadi di dalam menyusun kurikulum yang pasti Politeknik tidak bisa sendiri. Oke, Pak. Menyusun kurikulum itu kita harus melibatkan orang-orang yang expert di bidangnya atau ahlinya terkait dengan energi baru terbarukan termasuk industri. Oh, industri. Industri siapa? itu PLN kita libatkan. Oh, PLN Pak ya, langsung ya. PLN kita libatkan dan juga dalam menyusun kurikulum itu kita diberikan pelatihan oleh NCMETS. Oke. Jadi teman-teman dosen itu dikumpulkan atau diundang untuk terlibat di dalam acara penyusunan kurikulum itu. Artinya bahwa industri tahu persis bahwa untuk membuat kurikulum energi baru terbarukan itu dibutuhkan seperti apa. Dari pembentukan kurikulum itu berarti kita tahu persis bahwa capaian pembelajaran daripada mahasiswa atau kurikulum itu seperti apa. Dan mahasiswa harus capai itu. Sehingga ketika mereka nanti bekerja di industri itu pas sesuai dengan keinginan industri. Ya. Benar Pak. Itu. Oke. Keren Pak ya, sudah diatur, Politeknik sudah mengatur sampai di kurikulum. Terus mungkin ada magang, apa yang dilakukan magang mahasiswa yang langsung terjun dalam bidang-bidang atau dalam industri-industri EBT ini Pak, bisa dijelaskan? Oke, ya. Jadi kalau bicara magang ini kan kita dengan PT PLN Persero itu sudah punya MOU ya MOU sudah beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Kita sudah juga meluluskan tenaga untuk dipekerjakan di PLN dan itu semua keren, ada materi-materi atau terkait juga dengan energi baru terbarukan. Wah. Dan itu sudah sekitar kalau saya tidak salah sekitar 5 angkatan ya, kurang lebih 5 angkatan dan lulus. Semua sudah bekerja di PLN di seluruh Indonesia. Wow, keren Pak. Dan itu saya bersyukur sekali karena kita dipercayakan Pak, untuk hal itu. Dan itu sangat-sangat membantu. Membantu dalam ini membantu mahasiswa atau lulusan kita untuk bekerja, tapi juga membantu PLN untuk menyediakan tenaga-tenaga yang siap untuk digunakan di industri. Pak, keren loh Pak. Persiapan-persiapannya ya. Oke Pak. Terus tadi dari ada proses magang, kurikulum, terus magang. Mungkin ada apa bantuan-bantuan lain mungkin dari bersifat mungkin ada beasiswa atau apa insentif lain yang diberikan kepada mahasiswa berkaitan dengan pembelajaran EBT ini Pak? Iya. Kalau beasiswa itu sementara ini kita mendapatkan juga bantuan beasiswa dari PT PLN. Oh PLN juga turut terlibat Pak ya? Turut terlibat. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu menjadi mahasiswa pilihan
Artinya bahwa PLN sangat berkontribusi ya, dan paling sangat care. berkontribusi, sangat care terhadap apa yang harus kita lakukan terkait dengan beasiswa-beasiswa itu. Betul. Beasiswa itu mereka mendorong untuk mereka harus berprestasi di situ. Iya, siap. Ya. Begitu. Oke, terus kembali lagi Pak, ini kan segala sesuatu yang baru istilahnya begitu Pak, Ya. untuk Politeknik let's say, dan Ya. ini apa namanya energi baru terbarukan ini masuk dalam departemen atau jurusan elektro gitu Pak? Oh iya, Iya, teknik, gitu ya, Pak. teknik elektro. Iya, dosen-dosennya bisa Pak untuk punya kemampuan untuk istilahnya menerapkan atau mengejarkan hal-hal tersebut. Oh iya, iya Pak. Oke. Pasti itu Pak Pak. jelaskan mungkin lebih Jadi detail mahasiswa gimana? dosen kita ini kan banyak yang memang ada yang mereka punya keahlian khusus, Oke. kompetensinya Oke. sudah menguji kompetensi dan berkompeten di bidang Oke. energi baru terbarukan. Nah itu ada di masing-masing, ada di jurusan elektro, ada juga di jurusan teknik mesin. Kolaborasi, ya. siap. Artinya saya mau bilang di sini Pak Vasco. Jadi kalau bicara energi baru terbarukan itu 3 jurusan yang ada di kita ini harus terlibat. Oke, gimana Pak itu? Jadi jurusan teknik sipil, jurusan elektro, Oke. jurusan teknik mesin. Bertiga itu harus 3 itu harus kolaborasi. terlibat, kolaborasi. Gimana Pak itu saling Iya, jadi keterkaitan keterkaitannya begini. Jadi kalau kita bicara tentang keairan, air itu kan dia bisa arus air atau di sungai, itu di bidang sipil itu mereka akan merekayasa airnya. Oke. Untuk bagaimana bisa membuat sebuah air itu menampung arus. air untuk bagaimana dia menjadi penggerak. Turbin gitu Pak Turbin, ya? Oh gitu. ya. Itu Kalau- turbin sipil. ya. Oke, terus Pak, elektro. Kalau elektro kan itu kan dia bagaimana dengan kelistrikannya. Oke, mengukur berapa watt Ya. yang keluar. Oke, terus Pak? Ya, jadi kalau mesin itu mekanikalnya Oke. terkait dengan mesinnya. Oke. Jadi itu kolaborasi itu sangat Kolaborasi penting. berkesinambungan. Iya. Keren Pak ya. Saya tambah sedikit terkait Silakan, dengan beasiswa. Beasiswa. Oh, kembali ke Beasiswa kepada beasiswa. mahasiswa itu kan itu sudah ada beasiswa itu KIP kuliah. KIP kuliah. Oke. KIPKA itu sangat membantu untuk anak-anak kita yang punya minat ke situ dan mereka sangat terbantu dengan hal itu. KIP kuliah. Jadi ya. kita harus mengucap terima kasih kepada pemerintah ini. Benar, Konsennya Pak. sangat luar biasa untuk hal itu. Oke Pak. Ya. Oke Pak. Terakhir Pak, ini kira-kira kalau orang tua nih yang bingung nih anak di bidang energi itu menjanjikan sekali Pak ya. Ya. Sekarang menjanjikan nih. Dan, kira-kira apa sih yang Bapak ingin tawarkan ke masyarakat dalam arti orang tua yang anak-anaknya nanti mau kuliah di Poltek untuk segeralah kuliah di Poltek dengan mengambil jurusan-jurusan EBT yang tadi Pak bilang ada di teknik mesin, ada di teknik sipil dan elektro. Mungkin Pak bisa sampaikan sesuatu supaya memang orang tua yakin nih Pak Direktur bicara nih pasti benar nih, pasti menjanjikan nih. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Vasco. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya Politeknik Negeri Ambon adalah politeknik satu-satunya di wilayah Maluku, Politeknik Negeri. Nah, dengan demikian bahwa konsentrasi politeknik adalah bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja untuk dipergunakan di industri yang pasti adalah tenaga yang siap untuk bekerja. Ya Pak. Nah, dengan demikian kalau terkait yang kita bicarakan hari ini dengan energi baru terbarukan, itu pertama saya mau sampaikan bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita akan melakukan langkah-langkah untuk khusus prodi energi baru terbarukan, prodi khusus untuk energi baru terbarukan di jurusan teknik elektro. Ada prodi khusus Pak ya? Prodi khusus. Keren Dan tuh, itu Pak. akan bergabung semua 3 jurusan tadi. Oke. Jurusan mesin, sipil, dan teknik elektro. Siap Pak. Nah, jadi saya mau menghimbau, artinya mari jangan kita melihat politeknik dari sisi yang lain.
Tapi kita melihat bahwa Politeknik adalah tenaga yang membentuk tenaga vokasional yang siap dipakai, digunakan oleh pemerintah. Dalam hal ini sekarang kalau kita mendukung pemerintah dalam mendorong pendidikan vokasi, kenapa beliau mendorong Presiden dalam hal ini? Karena di situ pemerintah punya konsen bahwa Politeknik harus mempersiapkan tenaga yang siap digunakan untuk membantu pemerintah untuk membangun industri dan membangun ekonomi lewat industri-industri yang ada. Apalagi dengan energi baru terbarukan ini. Ini saya sangat-sangat sangat semangat dan kita harus bekerja sama dalam hal ini dengan pemerintah, pemerintah daerah. Mari kita konsen di sini. Kita konsen di sini. Saya selalu menggemakan ini di mana-mana. Politeknik adalah institusi pendidikan tinggi. Siap untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa institusi pendidikan tinggi. Politeknik juga mau bekerja sendiri untuk apa? Kalau tidak ada yang kita lakukan memberikan solusi kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Keren, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu pendengar sekalian dan juga teman-teman sekalian, bahwa kalau pingin anaknya untuk kuliah di let's say jurusan yang lagi sekarang dicari-cari mengenai energi baru terbarukan, Politeknik sudah ada loh. Ntar lagi kata Pak Direktur akan membuka satu prodi. Jadi nggak perlu khawatir karena dari segi SDM-nya, dosennya itu mantap, mumpuni. Dari segi kurikulum mantap juga, mumpuni. Dari segi peralatan itu langsung kerjasama dengan New Zealand mempersiapkan peralatan ada, sehingga benar-benar mahasiswa atau nanti lulusan yang Politeknik hasilkan nanti itu benar-benar terpakai dan benar-benar bisa untuk mendukung pemerintah dalam kaitannya dengan energi baru terbarukan. Saya boleh tambahkan satu? Silakan, Pak. Jadi terkait kenapa kita harus buat prodi yang baru, tambahkan prodi terkait energi baru terbarukan, karena kita punya fokus, memberikan fokus pada nanti mahasiswa, mereka harus fokus khusus ke energi baru terbarukan itu. Bukan berarti yang sekarang ini kita lagi berjalan dengan jurusan, dan jurusan ini juga punya konsen untuk itu. Memang dia ada di beberapa mata kuliah, dan itu kita konsen ke situ. Nanti mungkin lebih fokus lagi kita punya prodi. Dalam beberapa 1 bulan ke depan kita akan melakukan workshop khusus untuk dengan industri, dengan Pemda, untuk kita bagaimana kita bicarakan tentang solusi untuk energi baru terbarukan, khususnya kita membangun atau membentuk sebuah prodi energi baru terbarukan di Politeknik Negeri Ambon. Keren, Pak. Mudah-mudahan niat baik kita untuk memajukan Politeknik dan juga membantu pemerintah terwujud ya, Pak. Amin. Kalau bahasa Inggrisnya, there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, Pak ya. Oke. Jadi Pak Dedi, terima kasih banyak Pak Dedi sudah bisa luangkan waktunya dalam tengah-tengah kesibukan yang sangat padat, tapi bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum saya tutup ya, segala informasi ya. Kemarin-kemarin saya dengar Pak Dedi baru kasih mata kuliah umum ya di Kupang Pak gitu ya. Oh iya. Wah keren nih, gila. Iya, itu memang kita menjadi semacam percontohan terkait dengan energi baru terbarukan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Wah keren. Harusnya itu dibahas lebih dalam lagi. Next time kita bahas lebih dalam lagi Pak. Oke. Iya, oke. Demikianlah sahabat podcast Inspirasi Polnam, informasi pendidikan tinggi vokasi Politeknik Negeri Ambon untuk episode kali ini. I wish you well and kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, iya.